untuk abadi Abah Kinara ya. Moga Abah kalian Habib Kinara duduk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hari ini PMI Taiwan keren. Taiwan penuh syafaat. Taiwan penuh barokah. Nggak salah kalau kota ini disebut sebagai kota santri, berarti yang hadir di sini adalah santriwan dan santriwati. Meskipun jujur saya kurang setuju dengan istilah itu. Kalau saya lebih seneng santri putra dan santri putri, karena menurut aturan bahasa Indonesia, wan yang berada di akhir kata itu mempunyai arti yang punya. Disebut hartawan itu artinya yang punya harta. Ilmuwan itu maksudnya yang punya ilmu. Wartawan itu maksudnya yang punya warta. Hartawan itu maksudnya yang punya. Kalau Taiwan ini aturan bahasa. Perempuan yang cantik, laki-laki yang ganteng kayak Habib Anis, nek roh wong ganteng, itu biasa diistilahkan rupawan, karena yang punya rupa, nah, kan? Om operator, egonya dikurangi, om. Egonya dikurangi. Kalau nggak ngerti ya ada tulisannya ECHO, ECHO. Allahumma sholli ala Muhammad. Kota yang ditempati untuk majelis hari ini namanya Taichung. Bener ya? Ya, katanya artinya Chung itu tengah. Ini dari berbagai daerah. Ada yang dari Taichung,
ada yang dari Taipei, ada yang itu, kalau itu Tai tenan gitu. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, kita hormati, kita harap berkahnya Fadilatul Habib Anis bin Idrus Syahab bersama Umi. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, dikaruniai kekuatan zahiran wa batinan untuk terus membimbing dan mendidik kita mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita benar-benar termasuk umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaat, terutama syafaatul uzma. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadir juga di tengah-tengah majelis mulia ini Sayyidil Akh Fadilatul Habib Farid bin Abdurrahman Al-Jufri. Ini beliau tetangga saya dari Bojonegoro. Beliau yang mengkoordinir jamaah-jamaah sholawat, termasuk yang hadir di sini ada Anisur Cinta Nabi, tepuk tangan. Kurang kenceng, tepuk tangan. Fans dari beliau Habib Anis bin Syahab, biasa disebut Anisur Cinta Nabi. Hadir juga Sekhermania, tepuk tangan. Hadir juga Zahir Mania, tepuk tangan. Yang terakhir harus kenceng tepuk tangannya, Zahid Mania. Anza Lovers, Anza Mania, sahabat Anza yang pakai jilbab Anza maju ke depan. Itu, sini. Ini itu sini. Nah, tak kasih hadiah jilbab lagi. Nah, sini kadung apian aku. Info cap mangga nanti belakangan. Kamu pengen viral kayak Abimano, gak potongan. Ayo sini. Ya udah di bawah saja nggak apa-apa. Pakai mic boleh? Boleh tahu namanya siapa? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ada cerita ya. Saya dulu di Hongkong. Dulu ada cerita. Dulu di Hongkong tahun 2007. Saya ngepan banget sama Abah 2006. Gaji di Hongkong baru 700. Saya belikan Walkman, saya nggak mau ketinggalan suaranya beliau. Benar, itu. Dari zaman Jemburit Abah sampai zaman ini. Ada kata-kata yang saya ingat ini dulu. Kata Abah, oh Islam, Islamnya cuma KTP katanya Abah di YouTube. Nah yang masuk surga KTP orangnya masuk mana? Betul Abah? Itu yang saya ingat. Yang nggak betul itu saya dibilang jemburis. Salah. Memang zaman dulu Abah. Yang bener saya kayak wong cacingan. Abah makasih ya Allah, saya kepingin banget. Terus ada Abah waktu itu. Tahun 2011 almarhum orang tua saya mau beliau, anak almarhum orang tua saya sangat dekat sama beliau, sampai karena mau mengundang beliau harus antri. Tahun 2012 beliau mengundang pada saya. Jadi saya memohon minta doanya, suatu saat saya bisa membawa Abah pulang berceramah di rumah saya. saya. Aku dibomelin banyak. Saya mau dibawa pulang. Ada I love you. I love you too. Kalau I love you ya, kalau aku harus pulang ke rumah kamu, enggak lah. Nah ini hadiah untuk penjenengan, ya.
Matur suwun, salam untuk keluarga nggih. Matur suwun Ibu nggih. Assalamualaikum, minta maaf saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sarung cap mangga tapi ngaji dulu. Tenang, tenang. Ini nanti ada bagi-bagi sarung sak pabrik. Hadir juga bersama kita Sayyidil Akh Gus Kiai Haji Akhfaz Faisal Hamid Baibawi. Beliau yang persis berada di sebelah kanan Habib Anis, yang ganteng. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau dalemipun lasem nggih leres. Beliau masih pun garwane Gus Kautsar. Nah, kalau garwanya Gus Akhfaz itu yang duduk di sebelah sana paling cantik pakai kacamata. Nah, itu yang pakai jilbab warna hitam itu garwane Gus Akhfaz, tapi masih lebih cantik Bu Joko. Menurut aku. Menurut Gus Akhfaz, ayo ndi Gus. Sama-sama cantik, semuanya cantik. Termasuk yang hadir di sini, yang perempuan, cewek-cewek cantik-cantik semua. Bersama kita hadir juga ada Gus Khalil, itu dari Pondok Pesantren Abu Dharin Bojonegoro. Hari ini full Bojonegoro, keren-keren. Yang ini dari Rembang, Gus Mustafa, pakai Gus. Lah ya sarang ya Rembang. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan tetap bisa istiqomah dalam menebarkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah, ya'la'i kalimatillah, menebar kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat saya hormati pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan, mulai dari Mustasyar Suriah Tanfidiyah, berikut kelembagaan dan banom-banomnya, ada dari Muslimat, ada dari Fatayat, GB Ansor, sahabat-sahabat Banser yang keren, Banser luar negeri paling keren, Banser Taiwan. Tepuk tangan untuk Banser Taiwan. Mulai dulu pertama kali saya menyapa sahabat-sahabat di Taiwan, kalau nggak salah tahun 2000, yang kata ibu tadi saya masih jemburis, 2000 berapa? 14. Itu Banser Taiwan udah luar biasa. Sekarang di 2023 makin luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Banser Taiwan. Seluruh jamaah, terutama yang harus saya sebut di awal dan harus saya dahulukan adalah para sepuh dan sesepuh, karena sepuh itu artinya asapnya ampuh, dongane mandi. Kalau sesepuh itu artinya bisa disesep dan bisa dipuh. Disesep itu ya dihisap, dipuh itu diperes. Maka sesepuh artinya bisa disesep dan bisa dipuh. Tolong pikiranmu aja ngono, pikiran ngono kuwi gak bahaya ta? Gini, sepuh itu artinya asapnya ampuh, doanya mustajabah. Kalau sesepuh memang ilmunya, hikmahnya, berkahnya bisa disesep, bisa diserap, bisa dipuh untuk modal dan bekal kehidupan kita menuju ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Maka hati kita nggak boleh putus dengan para sepuh dan para sesepuh, terutama sekali orang tua kandung kita, mertua kita kalau udah punya, dan guru-guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ingin hidup kita
bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Jangan pernah putus dengan orang tua. Pokok nek pengen uripe enak, sa anak turun, pengen selamat, bahagia, mulya donya akhirat, kudu mulyakno wong tua. Asal kita memuliakan orang tua, dijamin hidup kita barokah, anak keturunan kita berakhlakul karimah. Tapi sebaliknya, siapapun yang tidak berbakti kepada orang tua, meremehkan orang tua, berani sama orang tua, menyakiti orang tua, jangan berharap hidupnya enak, jangan berharap hidupnya berkah. Kenapa? Karena hidup yang enak, bahagia, mulia, selamat dunia akhirat, itu syarat mutlaknya harus diridhai Allah, harus mendapatkan cinta Allah. Padahal kita tahu ridallah fi ridal walidain, ridha Allah, cinta kasih sayang Allah itu ada pada kedua orang tua kita, termasuk guru-guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehebat-hebatnya anak, kalau nggak dapat ridhonya orang tua, nggak mungkin dia dapat ridhonya Allah, nggak mungkin dia disayang Allah, nggak mungkin dia dicintai Allah. Kalau nggak disayang Allah, nggak dicintai Allah, nggak diridhai Allah, alamat akan menjadi orang yang celaka dunia akhirat. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Maka pesan saya, meskipun sementara waktu panjenengan semua secara zahir, secara jasad jauh dari orang tua, tapi secara batin, hati harus tetap nyambung kepada orang tua, harus tetap birrul walidain, harus tetap memuliakan orang tua, minimal terus dan terus mendoakan orang tua, insya Allah diberi keberkahan. Saya udah sering sampaikan, selamanya anak nggak mungkin bisa membalas budi orang tua, apalagi membalas jasa. Karena apa? Mbok gak direken no. Nggak ada orang tua, nggak ada kita, betul? Samene akeh ana sing meletek teko watu, ana sing moro-moro gedabuk ceblok teko langit. Nggak ada. Orang tua merawat kita lama. Kita kalaupun nanti merawat orang tua nggak akan lama. Orang tua merawat kita itu yang dinanti-nanti, yang ditunggu hidupnya kita, yang diharapkan hidupnya kita. Tapi kita kalaupun nanti merawat orang tua itu cuma nunggu matinya, betul? Orang tua tuh mau gantiin sakit anaknya, tapi anak nggak bakal mau gantiin sakit orang tuanya. Coba yang udah jadi orang tua pasti merasakan, punya anak kecil demam, batuk, pilek. Ini orang tua semalaman nggak tidur demi nungguin anak, nangis berdoa kepada Allah, ya Allah biarkan saya yang gantiin sakit anak saya, yang penting anak saya sembuh, betul? Jadi orang tua mau gantiin sakitnya anak, tapi anak nggak mungkin mau gantiin sakitnya orang tua. Coba misalnya sampeyan duwe bapak pikun, dan donga nang Gusti Allah, ya Allah Gusti, kula mawon sing genteni pikun. Yang penting bapak saya sehat, purun boten? Allah karim. Ibu punya anak demam, pilek, irunge buntu, kebunton umbel, diapakno? Sedot umbel lho dicucup. Ayo saiki gantian. Bapak sampean pilek, irunge meler, umbele dilewer. Ini Pak tak dilatane umbelmu. Maka sekali lagi itu baru urusan dunia. Selamanya anak nggak mungkin bisa membalas budi orang tua. Kalau orang Jawa bilang senenge wong tua nang anak iku ibarat sak kelopo, senenge anak nang wong tua ibarat sak upo. Sak gede-gedene upo gak bakal iso ngalahno klopo walaupun klopone kecentet. Sak gede-gedene kasih sayang anak ke orang tua gak bakal bisa mengalahkan cinta orang tua ke anak, apalagi ibu. Cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kedawan kilan.
Jadi cinta ibu sepanjang jalan, kalau cinta anak sepanjang hilang. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, dikuatkan imannya, diistiqomahkan ibadahnya. Yang sudah wafat diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dijauhkan dari azab dan fitnah alam kubur, diselamatkan dari siksa neraka, digolongkan termasuk ahli surga. Maka sekali lagi sesepuh harus saya dahulukan. Ini ada sesepuh Gus Ahfaz, ada sesepuh Habib Anis, ada sesepuh Habib Farid, harus saya dahulukan karena kemungkinan besar beliau bertiga yang sesepuh itu akan mendahului saya. Ya kan, ya walaupun mati itu rahasia ilahi, nggak ada yang ngerti kecuali Allah. Nggak bahaya. Bisa jadi Gus Ahfaz duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya yang belakangan, Gus Ahfaz duluan. Yang jelas mati itu bojone wedi ya, delok. A mysterious problem. Kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Kematian bisa datang secara mendadak dan tiba-tiba, bahkan secara tak terduga, menimpa siapa saja, di mana, kapan, dalam kondisi bagaimana. Mati bisa terjadi secara tiba-tiba. Kayak orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya tak terduga, datang secara tiba-tiba, betul? Saya pernah ngalami, ngelihat sendiri, maksudnya saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ada teman saya yang ngalami kejadian itu, membuktikan bahwa mati bisa terjadi secara mendadak, tiba-tiba dan tak terduga. Teman saya itu lagi nelpon, dia asyik cekekak, teleponan, lagi nelpon, subhanallah, nelpon belum selesai mati mendadak karena paketannya habis. Jadi gak bahaya. Jadi dia kaget, lah mati, ternyata paketannya habis. Ini kan bukti bahwa kematian itu bisa terjadi secara mendadak, tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang mancing di kali, mancing di pinggir kali, dia mancing sambil merokok, kebal kebul, karena dia termasuk ahli hisab. Sambil mancing dia merokok, rokok satu batang dihisap belum habis, jatuh ke kali, mati. Iya rokoknya. Mati itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut belakangan. Enggak. Yang ditentukan oleh takut dan berani itu sunat. Iya, kalau sunat itu yang berani sunat duluan, yang takut belakangan. Kalau mati enggak. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut belakangan, enggak. Kadang-kadang yang berani maju perang, enggak mati-mati, malah bisa membunuh banyak orang. Yang takut wedi ngungsi, mati disian mergo kebom. Coba yang tua sama yang muda matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Enggak mesti. Ada enggak cucu mati lebih dulu daripada mbahnya? Nah iya, yang hidupnya hati-hati sama yang hidupnya biayaan, matinya lebih dulu mana? Enggak mesti. Kadang yang biayaan naik motor di jalan raya, itu jalan itu kenceng banget, 180 km per jam, hampir 200 km per jam, weng nyelempit nunggone teleler truk bis, selamat orang mati. Yang hati-hati naik motor melaku 20 km per jam, moro-moro diambung teleler. Halo, yang udah nikah sama yang masih jomblo, matinya duluan yang mana? Enggak mesti. Maka tadi dihibur sama Habib Anis, Anda jomblo jangan bersedih hati,
karena jomblomu, bukan karena nggak laku, hanya karena nggak ada yang mau. Mati juga nggak harus sakit dulu. Masyarakat kita itu umumnya kalau mendengar ada berita kematian, pertanyaannya hampir sama, sakit apa dia, kok mati? Seakan-akan mati itu harus sakit dulu, padahal syarat mati nggak harus sakit. Betul? Betul? Orang sehat, seger kewarasan, segar bugar, mati mendadak, ada apa enggak? Kurang semangat. Orang yang sehat, seger waras, mati tiba-tiba, mati mendadak, ada apa enggak? Ada apa enggak? Nah, bisa jadi selama saya ngaji ada yang enggak merhatiin omong-omong dewe, nanti akan mati mendadak. Enggak harus sakit dulu. Memang sakit itu salah satu asbab kematian, tapi mati enggak harus sakit dulu. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk mencintai hambanya, cara Allah untuk menyayangi hambanya. Lo disayang kok dikei loro, ya justru itu dikasih sakit sama Allah agar dia makin dekat kepada Allah. Dikei penyakit cek gelem marek nang Gusti Allah. Kenyataannya banyak, saudaraku, orang yang ibadahnya lebih bagus, lebih bermutu, lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Sehatnya nakal, begitu sakit taubat, begitu sakit dia jadi bagus dan berkualitas ibadahnya. Ada apa enggak kira-kira? Banyak. Ini orangnya datang kok, datang pakai jilbab warna coklat. Wah, ketika sehat itu nakal banget. Maaf, hobinya karaoke, suka ke night club. Night club itu bahasa Arabnya nurul dolam, soalnya lampunya biar pet, musiknya keren, ajuk. Nah, ini bocahin nopo kuwi. Ketika sehat maaf nakal, begitu sakit dia rajin ke musola, dia rajin ke masjid. Jadi ada orang mau ke masjid, ke musola nunggu gering, itu ada. Waktu sehat maaf dia banyak duit tapi bakhil. Ada kotak amal keliling tadi, Masya Allah 5 NT, padahal kalungnya gede, gelangnya akeh. Ada apa enggak? Ada. Itu kudung pink, gelangnya kerompyong 5 NT, pelit. Maaf, ketika masih sehat banyak duit pelit, tapi begitu sakit jadi loman, jadi ahli sedekah. Di kampung-kampung itu banyak loh, banyak. Ono wong janji loro selamatan, tapi nek waras gak tahu selamatan. Sampai tonggo-tonggone niteni, kok suwe ya gak gering, soalnya wis suwe gak ono selamatan. Sorry, ada orang yang waktu sehat nakal, lambene lho ndremimil, misuan, ketemu konco misuh, ketemu wong misuh. Maaf saya nggak berani mencontohkan, mungkin Habib Anis bisa, kalau saya nggak bisa. Gak bahaya. Ada orang itu kalau ketemu temen, ketemu tetangga, ketemu siapa, ini omongannya lo nguelek, senengane ngilok-ngilokne wong, misuh aku gak kulino. Begitu sakit dia jadi banyak berzikir, dikai loro langsung ya Allah, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal nek sehat ngilok-ngilok no wong, lambene lo lecek. Begitu sakit, ya Allah, ya Allah, niki kopi nendi ya Allah, siraku mumet gak karuan, ceramah lek gak no kopi lek gak iso padang. Allah, pokoknya
Pokoknya begitu sakit dia jadi ahli zikir, maka oleh Allah dikasih sakit agar dia banyak berzikir, agar dia makin dekat kepada Allah. Ini bentuk cintanya Allah, bentuk kerinduannya Allah. Allah rindu banget sama kita, Allah cinta banget sama kita. Hei manusia, hei BMI Taiwan, Taiwati. Lalu kan yang laki-laki Taiwan, yang perempuan